Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi Oracle Database Fundamental. Ini adalah pertemuan atau materi yang kelima, yaitu kita bicara tentang reporting aggregate data using the group functions. Ini adalah materi terakhir sebelum kita UAS. Jadi ini adalah materi terakhir untuk UTS. Rekan-rekan sekalian, hari ini bertepatan sama bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah bagi siapapun. Mudah-mudahan dalam materi ini kita semua diberi keberkahan, mudah menerima ilmunya, dan berkah juga ini jadi amal soleh kita. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini jadi ladang ibadah, karena ilmu itu adalah cahaya bagi kita, bagi sesamanya. Oke, kita mulai untuk materi hari ini. Nah, materi hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan group function. Belajar bagaimana menjelaskan group function dan pemakaian group function menggunakan clause group by dan menggunakan having. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sebelumnya kita sudah belajar di materi keempat tentang single row function. Nah, single row function itu adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan satu data atau menyeleksi berdasarkan satu data. Nah, di materi sekarang kita akan belajar menyeleksi menggunakan banyak data. Makanya sekarang namanya group function. Oke, kita masuk ke group function. Jadi apa yang disebut dengan group function atau group function itu apa sih? Nah, ya. Group function adalah suatu operasi yang digunakan untuk memeriksa serangkaian baris. Jadi, group function ini akan memeriksa satu kelompok baris, atau lebih tepatnya kalau di dalam data, sekelompok data di dalam suatu tabel yang nanti akan menghasilkan satu keluaran. Nah, satu keluaran tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan suatu grup record gitu. Contoh di sini misalnya ilustrasinya ada tabel employee. Di tabel employees itu ada dua kolom, namanya departemen ID dan salary. Di departemen ID di situ ada kode ID. Contohnya ada 90 sebanyak 3 data, 63 data, 50 banyak data, dan sisanya adalah 80. Nah, di kelompoknya kolom salary di situ 90 itu di kode departemen 90 ada orang yang mempunyai gaji $24.000. Tapi ada di kelompok 90 juga ada yang penghasilannya 17.000. Dan ada lagi orang lagi penghasilannya 17.000. Di tabel di kolom yang sama, departemen ID kode 60, itu ada 3 orang dengan penghasilan yang berbeda. Ada yang 9.000, 6.000, dan 4.200. Nah, ini artinya apa? Berarti ini di satu departemen, contoh di departemen 90, ada 3 orang yang bekerja. Di departemen 60 ada 3 orang yang bekerja, dan seterusnya.
Nah, dengan group function kita bisa mendeteksi bahwa di group function ini kita bisa membandingkan nilai. Nilai yang dibandingkan tergantung kita men-settingnya ingin berapa nilai. Makanya di sini disebutnya sets of row begitu. Nah, contohnya di sini ada fungsi group function namanya maksimum. Jadi dengan menggunakan group function max ini, maka kita akan mengetahui dari seluruh data yang ada di tabel employees yang gajinya paling besar adalah 24.000. Oke, itu fungsi dari max. Nah, selain dari fungsi max, ada juga fungsi yang lain, yaitu AVG atau namanya average, ada count itu singkatan dari counter, max itu maksimal, min minimal, dan sum adalah summary. Summary itu adalah menjumlahkan. Mungkin Anda juga sudah pernah belajar di Excel. Di Excel ini, fungsi-fungsi ini ada dan tinggal pakai. Nah, saya jelaskan satu persatu bahwa fungsi AVG atau average dan sum itu adalah fungsi yang hanya bisa digunakan untuk tipe datanya numerik. Sedangkan untuk fungsi max dan min, selain fungsi numerik, dia juga bisa digunakan dengan fungsi tanggal dan karakter. Gitu. Nah, ada fungsi count. Count juga sama, fungsi yang digunakan hanya bisa menghitung tipe datanya numerik. Nah, count itu menghitung, di sini dia menghasilkan nilai yang non-null, gitu ya. Jadi dia menghitungnya hanya nilai yang non-null. Jadi kalau ada nilai null, dia tidak hitung, ya. Oke, di sini ada ilustrasi group function. Ada 3 panah dan 1 panah merah. Ini artinya group function ini suatu fungsi yang menerima banyak data. Banyak data itu yang kita tadi artikan sebagai set of row. Jadi sekumpulan data yang dimasukkan ke dalam group function akan menghasilkan satu data keluaran. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh, kita masuk ke konsol. Ya, kita masukkan di sini, select average salary. Kita langsung saja ke tabel ya. Count salary, terus max, min adalah min, salary, max salary, sama sum salary, from employees. Nah, jadi di sini dimunculkan rata-rata gaji yang ada di dalam tabel employees itu adalah 6.461 dolar. Sedangkan jumlah pegawai di count itu ada 107. Terus gaji terkecil dari seluruh pegawai jumlahnya 2.100 dolar. Gaji terbesar yaitu 24.000 dolar. Dan kalau seluruh gajinya dari yang terkecil sampai yang terbesar dijumlahkan, jumlahnya 6.901 dolar 416. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perintah berikutnya untuk membuktikan bahwa
fungsi min dan max itu selain dia punya tipe data numerik, bisa juga digunakan untuk tipe data yang lain, yaitu tanggal dan karakter. Oke, kita buktikan. Karena untuk yang average dan count itu tidak bisa. Nah, sekarang kita buktikan yang min. Kita gunakan di sini tipe tanggal yang ada di dalam tabel employee itu ada di dalam kolomnya hire date. Nama hire date. Terus, nah seperti itu. Jadi tanggal terkecil yaitu 13 Januari 01, tanggal terbesar 21 April 08. Oke, kita masuk ke fungsi berikutnya, tipe data karakter. Untuk karakter kita wakili dengan first name. First name. Oke. Jadi nama terpendek namanya Adam, nama terpanjang namanya Vincent. Oke. Itu untuk pembuktian bahwa group function itu dia bisa mendeteksi data dari seluruh data yang ada di dalam tabel employee. Nah, berikutnya kita akan masuk lagi ke slide untuk melihat sintak group function secara keseluruhan. Oke. Nah, jadi sintaknya adalah seperti ini. Select column, group function from table, where condition group by column, order by column. Jadi setiap kali Anda akan menggunakan group by, maka harus diingat bahwa group by ini adalah mengelompokkan data berdasarkan nama kolom. Makanya harus menggunakan nama kolom. Nah, ketika Anda menggunakan group by nama kolom, supaya lebih jelas, maka di depan select Anda harus mencantumkan nama kolom juga. Begitu. Nah, harus diingat, penggunaan nama kolom di dalam group by, di dalam group function ini harus diperhatikan, karena kalau Anda menyebutkan di situ nama kolom, group function, tanpa menyertakan group by, maka akan error, ya. Nah, sekarang kita akan buat soal yang tadi, bahwa bagaimana kalau kita ingin menampilkan jumlah tertentu dari nama kolom. Nama kolom yang akan kita buat yaitu departemen ID. Jadi kita akan menampilkan, akan menghitung jumlah gaji yang terkecil dan terbesar berdasarkan kode departemen ID 50, karena departemen ID 50 itu datanya cukup banyak. Oke, kita balik lagi ke konsol.
Oke, kita pakai yang ini. Terus name-nya kita ganti dengan salary. Salary. Oke. Terus kita beri nama alias biar bagus tampilannya. Maksimal adalah nama aliasnya gaji terbesar. Yang minimal adalah gaji terkecil. Begitu. Kita coba dulu. Nah, ini ya, terkecil 2.100, terbesar 24.000. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan gaji terbesar dan terkecil untuk departemen 50. Kira-kira di departemen 50 itu gaji terbesarnya berapa dan terkecilnya berapa? Kita lihat di sini. Nah, sini kita gunakan grup. Nah, grup by-nya kita di sini. Kita akan mengelompokkan gaji terbesar dan terkecil berdasarkan nama departemen. Jadi, kita buat grup by departemen ID. Di sini kita berikan kondisinya bahwa yang akan diurutkan itu adalah departemen 50. Maka di sini pakai where departemen ID sama dengan 50. Nah, seperti ini. Nah, ternyata gaji terkecil itu 2.100 memang ada di departemen 50. Sedangkan terbesarnya yaitu 8.200. Nah, untuk lebih jelas, pemakaian grup by ini yang saya jelaskan tadi, kita boleh menyertakan di sini nama kolom yang dijadikan pengelompokan. Nah, kita boleh di sini tulis departemen ID. Nah, biar jelas. Akan muncul seperti ini. Nah, nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau saya ingin mengetahui gaji terkecil dan terbesar itu untuk setiap departemen? Kalau ini kan departemen 50 saja. Nah, kalau ingin menampilkan seluruh departemen dengan memunculkan seluruh gaji terkecil dan terbesar, maka where departemen ID sama dengan 50-nya kita hapus. Jadi seperti ini. Jadi yang muncul adalah group by departemen ID. Maka kalau diurutkan, nah akan muncul seperti ini. Nah, di sini datanya masih acak, tidak terurut. Nah, sekarang kita ingin mengurutkan berdasarkan kode departemen. Ya, maka saya tambahkan di sini group by. Oke, supaya jelas saya hapus pindahkan ke bawah. Nah, ini saya hapus begini. Nah, biar jelas. Nah, di sini pakai setelah group by departemen ID, saya berikan di sini order by. Order by departemen. Nah, sekarang lebih terurut. Nah, kalau tadi di sini mulai dari 100, terus 30, sekarang terurut dari 10, 20, dan seterusnya. Oke, jelas ya? Nah, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana, Pak, kalau yang diurutkan itu tidak berdasarkan departemen ID, tapi ingin berdasarkan gaji
terkecil atau gaji terbesar. Nah, ini harus diperhatikan secara hati-hati karena ini sudah masuknya ke ranah grup function atau ke fungsi grup, maka cara mengurutan pun tidak sama dengan cara mengurutkan menggunakan single row function. Itu. Oke, contoh misalnya kita seperti ini. Kan biasanya di sini kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan gaji, kita tinggal nulis di sini salary kan gitu ya. Kita ingin mengurutkan, kalau tadi itu urutannya berdasarkan departemen ID, sekarang ingin diurutkan berdasarkan gaji. Nah, kalau ditulisnya seperti ini salah. Tuh. Dikasih keterangan not group by expression. Jadi, bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu bahwa di sini yang kita urutkan kan ada tulisannya min sama max. Maka cara mengurutkan pun sama seperti itu. Jadi di sini harus dituliskan ingin diurutkan berdasarkan gaji yang mana, terkecil atau terbesar. Misalnya ingin terkecil, tinggal ditulis begini, enter. Nah, gitu. Jadi sekarang akan terurutkan berdasarkan gaji terkecil. Jelas ya? Oke, kita masuk ke materi. Kalau tadi kita menggunakan min dan max, nah sekarang kita akan membuktikan rumus yang kedua yang di konsol, yang di slide tadi. Oke, kita masuk lagi ke slide. Nah, di sini kita ingin membuktikan count. Count ini akan mengembalikan nilai tapi yang non null, gitu ya. Non null artinya dia hanya membaca yang ada isinya saja. Kalau hasilnya nol dia tidak keluarkan. Oke. Nah, kita coba masuk ke count. Masuk lagi, pindah lagi ke konsol. Oke, maaf, ke konsol bukan ke slide. Oke, kita coba yang count. Select count. Kalau count ini diberi bintang. Oke, from employ. Akan muncul angka 107. Kita cek lagi bagaimana kalau kita tuliskan di sini first name. Sama. Jadi bintang itu akan menghitung seluruh data yang ada di dalam tabel.
Tapi kalau menyebutkan spesifik nama kolom, maka yang dihitung adalah isi dari nama kolom tersebut, ya. Nah, sekarang kita isikan di sini commission persen, karena di commission persen ini adalah nama kolom yang di pertemuan sebelumnya adalah nama kolom yang mengandung huruf atau yang mengandung angka 0, ya. Nah, supaya lebih jelas, sebelum ke sini kita perlihatkan dulu commissionnya. Oke, commissionnya RCT gitu ya. Ininya saya hapus dulu. Saya masukkan per departemen saja biar jelas. Nah, kita lihat di sini. Di sini commissionnya kosong. Kosong ini artinya nilainya 0. Nah, tapi ada juga yang nilainya tidak 0. Nah, ada angkanya. Nah, perhatikan ke kode departemennya. Di kode departemen ini, angka 90, dia 0, dia 0. Nah, yang punya angka itu adalah kode departemen yang kodenya adalah 5, yang kodenya 80 ini. Perhatikan, kode departemen 80 ada angkanya, ya. Semuanya ada angkanya. Nah, kecuali yang ini. Jadi, disimpulkan bahwa yang punya angka itu adalah kode departemen 80. Nah, sekarang kita masuk ke count. Nah, bagaimana kalau count ini kita masukkan ke sini PCT? Kira-kira apa yang muncul? Apakah angkanya tetap 107 seperti ini? Atau yang muncul adalah kode departemen yang punya komisi saja? Kita lihat. Nah, yang muncul adalah angka 35. 35 itu diperoleh dari mana? 35 adalah diperoleh dari ini. Ini. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Nah, oke. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, itu intermezzo saja ya. Nah, caranya yaitu kita gunakan fungsi group function. Nah, sehingga sekarang kita akan mengetahui, bahkan dengan group function ini kita akan mengetahui seluruh departemen. Nah, supaya jelas, kita tambahkan di sini departemen, nama departemennya, kode departemennya, maaf. Nah, karena kita akan menampilkan hasil perhitungan dari seluruh kode departemen, maka kita gunakan di sini group by. Kalau tidak pakai group by, ini akan salah. Contoh misalnya, saya paksakan. Nah, ini katanya a single group function. Maka di sini kita gunakan group by. Group by. Group by ini atas nama apa? Atas nama departemen. Nah, supaya jelas, saya tidak akan menggunakan commission. Saya akan menghitung dulu seluruh data. Nah, oke. Jadi, kalau menggunakan seluruh data, maka yang muncul adalah jumlah perhitungan seluruh
pegawai yang bekerja di tiap departemen. Oke. Jadi di departemen 100 yang bekerja ada 6 orang, di departemen 30 yang bekerja 6 orang, di departemen kosong 1 orang, dan seterusnya. Kalau Anda jumlahkan ini, maka hasilnya akan muncul 107. Oke. Jadi dengan count bintang ini akan menghitung seluruh jumlah pegawai. Nah, sekarang masuk ke perhitungan berikutnya. Dari 107 pegawai ini, kira-kira berapa orang yang mempunyai komisi? Nah, maka kita gunakan di sini komisi. Nah, ini gunanya dari count. Kalau count menggunakan nama kolomnya commission PCT, maka yang muncul adalah departemen yang mempunyai komisi yang dihitung. Oke. Yang tadi kita lihat di sini angka 35 ini kira-kira kepunyaan siapa ini 35? Kita cek di sini commission. Sekarang terlihat ternyata 35 itu diperoleh dari 80 34. Jadi di departemen 80 ada 34 orang yang bekerja dan semuanya punya komisi. Dan di departemen yang belum ada kodenya ada 1 orang yang punya komisi. Jadi 34 tambah 1 adalah 35. Persis seperti yang ini. Jelas ya? Oke, nah sekarang dari 34 ini ada nggak yang angkanya sama? Nah, kita cek ke atas. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini ada angka yang sama. 3, 3, 3, 3. Yang 2 juga, 25 ada. Nah, sekarang kita hanya ingin menampilkan saja kira-kira dari 35 ini kira-kira angkanya yang tidak sama ada berapa orang. Nah, maka fungsi yang si commission PCT ini kita tambahkan fungsi apa coba? Distinct. Gitu. Maka yang muncul adalah, jadi sekarang dari 34 ini ternyata hanya 7 orang yang angkanya tidak sama. Nah, itulah penggunaan fungsi count. Ya. Count, jadi dia bisa menghitung seluruh data kalau di depan count-nya menggunakan tanda bintang. Ya. Dan count akan menghitung menghindari angka 0 kalau count itu disertakan dengan spesifik nama kolom. Begitu. Jelas ya? Oke, kita masuk lagi ke perintah berikutnya yang ada di dalam slide. Oke, creating group of data. Oke, yang ini tadi sudah kita kerjakan ya, cuman yang tadi kita menggunakan count, kalau ini menggunakan average, ya, sama saja. Oke, nanti Anda coba
menggunakan selain account. Nah, berikutnya masuk ke group function. Group function, kalau tadi kita menggunakan group by-nya atau membuat set perbandingan datanya satu kolom, sekarang kita akan menggunakan lebih dari satu kolom. Nah, kalau lebih dari satu kolom, kita lihat di sini, add the salaries in the employee table for each job group by department. Nah, contoh di sini akan dikelompokkan berdasarkan departemen ID yang barusan sudah kita laksanakan. Nah, tapi sekarang di dalam departemen ID ini dimunculkan lagi. Selain dia mempunyai nama kolom, ternyata di dalam departemen ID itu ada kode jabatan. Nah, kode jabatannya itu yaitu kalau di departemen 90 ada adpress, ada advv. Di 60 IT Pro dan seterusnya. Nah, sekarang akan dikelompokkan di departemen itu berdasarkan kode jabatan. Jadi kalau yang tadi itu kita mengelompokkan berdasarkan kode departemen, sekarang lebih detail lagi. Di dalam departemen dikelompokkan berdasarkan kode jabatan. Contoh di sini, pengelompokan ini kalau ketemu kode yang sama di dalam departemen, ID itu ada jabatan yang sama, maka gajinya dijumlahkan. Gajinya kayak untuk yang 90 ini gajinya dijumlahkan, betul ya. Contoh nih, adpress 24.000. Nih, di sini adpress 24.000. Di kode 90 ada juga NPP, gajinya 17.000. Ada 2 orang. Nah, ini dijumlahkan sama dengan 34.000. Oke. Jadi kita akan menggunakan group by-nya 2 level. Oke. Kita kembali lagi ke konsol. Nah, kita buat di sini. Tadi dikelompokkan berdasarkan departemen ID. Di sini job ID. Ya. Nah, si count ini kita ganti dengan sum karena tadi gajinya itu dijumlahkan. Sum salary. Nah, perlu diketahui juga di sini kalau kita di sini menuliskan 2 nama kolom, yang 2 kolom ini jadikan acuan dalam pengelompokan, maka grup by pun sama, harus menggunakan 2 kolom. Tidak boleh 1. Kalau 1 maka dia akan salah. Gitu. Nah, kita gunakan 2 grup by juga, yaitu departemen ID sama job ID. Gitu. Biar terurut order by. Berdasarkan apa order by-nya? Berdasarkan departemen saja ya. Departemen. Biar terurut. Nah, begini. Di sini akan muncul. Nah, kita cek yang tadi yang departemen 90. Nah, di 90 ini adpress itu ada 1 orang, maka dia gajinya segini. Ada 2 orang segini. Oke, supaya jelas, kita coba tambahkan count biar tahu berapa orangnya untuk setiap departemen, ya. Kita tambahkan di sini count.
Nah, on bintang saja begini. Nah, sekarang jelas. Nah, yang 90 ini tadi adpress itu 24.000 hanya ada satu orang. RPP di 90 ada 34 itu ada dua orang gitu. Oke, itu pemakaian dari group function yang dua level. Oke, kita balik lagi ke slide. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan jelas ya. Nah, berikutnya masuk ke restricting group result. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada contoh ilustrasi yaitu departemen ID 90 sama seperti tadi, gajinya 24.000. Oke, ini datanya sama. Nah, perintahnya adalah the maximum salary per departemen when it is greater than $10,000 ya. Jadi di sini akan ditampilkan seluruh departemen yang gaji maksimalnya lebih besar dari $10.000. Jadi kalau ada departemen yang gajinya lebih dari $10.000, maka akan dimunculkan begitu. Tapi kalau lebih kecil, maka tidak. Sehingga hasilnya adalah ada 4 departemen yang gajinya lebih besar dari $10.000. Oke, kita langsung praktekkan di konsol ya. Oke, kita langsung praktekkan lagi. Jadi kita tinggal mengganti data yang tadi. Yang ini ya. Yang ini kan tadi. Nah, sekarang kita ganti datanya. Kita ingin menjumlahkan gaji ini. Kalau ada gajinya yang lebih dari $10.000, maka ditampilkan gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini saya hapus dulu yang count-nya. Kita berfungsi. Gitu. Kita cek dulu ya. Oke. Sudah. Kita ingin gaji maksimal dari setiap kode departemen. Nah, kita maaf. Misalnya kita ganti dengan max. Salary from employee max. Sini group by departemen ID job ID. Oke. Jadi di sini sudah dimunculkan gaji maksimal dari setiap departemen. Nah, tapi di sini masih muncul seluruhnya, bukan yang lebih besar dari 10.000. Nah, berarti kita gunakan fungsi untuk menampilkan hanya gaji di atas 10.000 saja yang boleh tampil ya. Oke, kita buatkan sum. Dari sini pakai where sum
Maaf, bukan sum ya, max. Oke, saya ulangi lagi. Ininya saya ganti dengan max. Oke, saya hapuskan max. Where max lagi lebih besar dari 10.000. Biar kelihatan. Ini. Nah, begini. Kita cek. Nah, ternyata salah. Yang salah, max-nya salah. Nah, apakah max-nya salah atau ada yang lain? Nah, ternyata untuk fungsi group by, kita tidak bisa menggunakan where. Karena group by itu punya perlakuan khusus. Jadi where-nya itu kita ganti. Kalau Anda tadi ingat di pertemuan awal, di situ ada fungsi yang namanya having. Nah, kita ganti where-nya dengan having. Where ini ganti dengan having. Gitu. Ini order by. Nah, job ID juga salah katanya. Ya, betul. Karena di sini ada kesalahan juga. Maaf, salah. Ya, karena di sini saya lupa. Group by-nya kurang 1 job ID. Tuh. Maaf saja. Situ. Oke, saya ganti saja. Sini digunakan having. Nah, having max salary lebih besar dari 10.000. Nah, begitu. Group by-nya biar ini saya pindah ke bawah saja. Group by. Nah, si group by-nya ini begini. Group by tadi salah karena di sini lupa tidak menggunakan job ID. Nah, order by dan departemen ID begitu. Nah, di sekarang ketahuan bahwa gaji yang terbesar dari setiap departemen yang melebihi 10.000 ada banyak ternyata ya. Ada 13.000, 11.000, 14, dan seterusnya. Oke, itulah fungsi dari having. Jadi harus diingat, kalau Anda akan membandingkan suatu nilai di dalam group function, gunakanlah having. Tapi kalau di luar group function, Anda gunakan where. Jelas ya? Begitu. Terus yang harus diingat lagi, penulisan di depan select ini identik dengan banyaknya group function. Itu. Contoh di sini, kalau Anda menuliskan grup functionnya, group by-nya di sini departemen ID, job ID, maka di depan select pun sama departemen ID, job ID. Begitu.
Oke, jelas ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditulis pertanyaan di kolom komen, gitu ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, oke, jadi yang ini sudah kita bahas barusan. Nah, ada fungsi nesting atau nested group function. Jadi group function pun bisa menggunakan nested. Nah, contohnya di sini ada select max average salary from employee group by department ID. Jadi di sini akan menampilkan seluruh gaji yang ada di dalam departemen ID, ditampilkan rata-rata gaji yang terbesar begitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, selanjutnya udah habis. Nah, oke. Untuk yang nesting, silahkan Anda coba sendiri. Ya, tidak akan saya coba di sini. Nah, oke, saya tutup saja. Ini adalah pertemuan terakhir untuk materi UTS. Jadi Anda hafalkan sampai di sini. Insya Allah kita UTS setelah Lebaran ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama menjelaskan ada yang kurang bisa dipahami, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, sekali lagi untuk yang tidak jelas, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Ya, saya tutup. Selain hari ini, pertemuan kelima untuk materinya group function. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.